Perkenalkan, nama saya Rimas Dino dari ITTP, Institut Teknologi Telkom Progoto. Saya dari kelas S1 TT 09D dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu variabel dan tipe data. Inti dari sebuah program komputer adalah menerima input, melakukan proses, dan menghasilkan output. Nilai input bisa kita dapatkan dari keyboard, file, kamera, mikrofon, dan sebagainya. Sementara output dapat kita tampilkan ke monitor, cetak ke dalam dokumen, atau ke dalam sebuah file. Pada tahap proses, program membutuhkan bantuan variabel untuk menyiapkan nilai sementara. Variabel adalah objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Programmer dapat memberikan nama pada sebuah variabel untuk mempermudah pemanggilan variabel tersebut di dalam program. Oleh karena itu, pada saat dideklarasikan sebuah variabel, programmer harus menentukan nama variabel dan tipe data dari variabel tersebut pada sebagai penentu nama variabel. Variabel dalam C++ terdiri dari huruf, angka, dan tanda underscore. Penulisan variabel dalam C++ harus memenuhi beberapa kaidah yang telah ditentukan, yaitu 1. Variabel harus diawali dengan huruf A besar sampai Z kecil, A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil. Selanjutnya dapat berupa angka 0 sampai 9. Panjang variabel boleh 32 karakter, tetapi hanya 32 karakter pertama yang dibaca. Tidak ada spasi. Case sensitif, huruf besar dan kecil dibedakan. Variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada di C++. Nama variabel bersifat case sensitif, maksudnya kesalahan mengetik huruf besar atau huruf kecil dalam memanggil variabel akan membuat si variabel ini tidak terpanggil. Pemberian nama variabel harus unik, tidak boleh sama dengan kata kunci bawaan C++ maupun fungsi. Sebuah variabel tidak boleh mengandung spasi, hanya boleh diawali dengan huruf dan underscore. Tidak boleh diawali angka atau karakter atau simbol khusus. Jika nama sebuah variabel lebih dari 32 karakter, maka yang akan terbaca komputer hanya 32 karakter pertama saja. Terlebih tidak akan dianggap, tetapi masih dapat dibaca. Ada dua jenis variabel, yaitu variabel global dan variabel lokal. Kita akan membahas yang pertama, yaitu variabel global. Variabel global merupakan variabel yang dapat digunakan atau dipanggil oleh semua fungsi. Variabel global ini juga dapat digunakan jika ada variabel yang digunakan pada beberapa fungsi atau prosedur. Hal ini bertujuan untuk menghemat penulis karena
tidak perlu lagi berkali-kali menulis variabel yang sama pada beberapa fungsi atau prosedur. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya dapat digunakan atau dipanggil dalam satu prosedur saja. Variabel lokal ini hanya dikenal oleh fungsi tempat variabel tersebut dideklarasikan dan tidak ada inisialisasi secara otomatis. Selanjutnya kita akan membahas tipe data. Data adalah suatu hal yang menggambarkan jenis nilai dari suatu objek data, konstan atau variabel, yang nantinya akan digunakan untuk menginisialisasi sebuah variabel. Tipe data mempunyai ukuran bit yang berbeda. Tipe data dibedakan menjadi dua, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Kali ini kita hanya akan membahas tipe data dasar atau disebut juga pulsa sebagai tipe data bawaan dari C++. Tipe data dalam program C++ menyediakan 5 macam tipe data dasar, yaitu tipe data integer, nilai numerik bulat yang dideklarasikan int, floating point, nilai numerik pecahan ketetapan tunggal yang dideklarasikan dengan float, double portion, nilai numerik pecahan ketetapan ganda yang dideklarasikan dengan double, karakter dideklarasikan dengan char, dan kosong dideklarasikan dengan void. Jadi terdapat 5 tipe data bawaan dari C++, yaitu int, float, double, char, dan void. Kita bisa lihat dari contoh yang saya bikin program sebagai berikut. Di sini kita akan lihat pada variabel x kecil dikasih tipe data float, lalu pada variabel y kecil dikasih tipe data float, lalu pada variabel n besar dikasih tipe data int, lalu pada variabel r besar dikasih tipe data float. Nanti program menyuruh kita untuk memasukkan data buat ke variabel x, lalu disuruh lagi kita untuk memasukkan ke variabel y. Jika sudah memasukkan kedua variabel tersebut, pada variabel n besar akan diproses, data x akan dibagi 2, dan di variabel r besar akan diproses juga pada data y yang akan dibagi 2. Sesudah diproses, program akan menampilkan ke layar kita untuk nilai n besar akan menghasilkan desimal yang dikarenakan tipe datanya menggunakan float, lalu untuk r besar akan menghasilkan bilangan bulat yang dikarenakan tipe datanya menggunakan int. Sekian dari penjelasan saya, semoga materi yang saya kasih bisa bermanfaat untuk kita semua. Dah.